dan Aisar, apakah kalian mempunyai sebuah kesempatan untuk collab bareng? Yes or no? Yes, I will. They will. Ya, kapan waktunya itu kalian collab bareng? Sepertinya ini sedang dibicarakan lagi, ya, karena ini kartunya Ten of Swords, ya, mereka sedang membicarakan lagi, ya, momen apa yang bisa membuat mereka bersama-sama. Ingat ya, mereka itu. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyar Khalid atau para fan Aifu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait masih dengan obrolan ya atau penjelasan prediksi ya, pastinya begitu ya, dari Madam Suki kembali teman. Yang konten saya sebelumnya itu Madam Suki memberikan terkait penjelasan ketika saat live batal itu ya teman-teman. Nah, kini kembali teman semua ya, ada keterangannya ini ya, Omagala saat tahu alasan Aisar batal live sama Puji ya, begitu ya. Ini Madam Suki menjelaskan kembali teman semuanya ya, terkait perasaan Puji dan Omagala saat tahu alasan Aisar batal live sama Puji. Nah, jadi menjelaskan ketika saat dari podcast Bang Densu teman semuanya ya, pastinya begitu ya. Oke, seperti apa penjelasan dari Madam Suki terkait perasaan Puji dan Omagala setelah Aisar Khalid menjelaskan di podcastnya Denny Sumargo. Oke teman semuanya ya, jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke teman, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Mengintip hati kamu setelah kamu tahu bahwa sebenarnya Aisar itu dia itu bukan tidak mau live bareng sama kamu, tapi dia lebih smart ya, karena dia adalah seorang pembisnis sejati. Oke. Mohon izin ya, Uti. Nah, di sini ada kartu kecil aja ya. Nah, kalau biasanya kartu gede, ini kartu kecil-kecil aja. Oke, Uti. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sudah tahu bahwa Aisar melakukan itu doesn't mean dia nggak mau collab bareng sama kamu, enggak. Tapi karena seharusnya Puji harus belajar deh sama Aisar, ya kan? Iya, coba kita lihat ya perasaannya Puji. Sekarang, yes, sekarang. Ada bunga. Bunga ini adalah bunga leli ya. Energi dari bunga ini adalah sangat positif. Bunga leli itu menggambarkan atau ya mengartikan sebuah penghargaan. Oh, oke. Tapi kan Madam Suki, si Fuji itu kan sudah dipanggil sayang sama Feral. Udahlah, kalian aja loh sama orang yang nggak kenal di pasar bilangnya, iya gimana say, mau nggak ini? Karena kita lupa mungkin namanya ya, bilang gini ya say, aku aja sama teman-teman aku sama bestiku aku bilangnya say, cinta gitu. Apakah aku cinta sama mereka atau gimana ya, aku cintaan ya sayang ya, sebagai teman sayang, tetapi kan apakah aku harus hidup sama mereka, kan enggak ya kan. Bahkan ketika kita kenal sama seseorang gitu kan, kita panggilnya say, ya kan. Nah, apalagi si Feral itu udah ketemu Uti itu lama banget, waktu zamannya si Torik ya. Oke. Ada sebuah penghargaan. Sepertinya dia kayak Uti itu ada sebuah pembelajaran baru sih ya. Oh, ya juga sih ya. Ada sebuah hal yang dia belajar, satu hal dari Aisar ketika menggagalkan live bareng itu ya, collab bareng itu maksudnya. Oke. Terus Uti ini kita gali ya. Kita gali nih perasaannya si Uti nih. Live. Nah, kartu ini juga artinya positif banget. Di sini ada sebuah
dia tidak mempermasalahkan lagi, ya, tidak ada masalah. Bahkan ini adalah sebuah peluang di mana Uti nanti ketika dia sorry, ada yang lewat. Kan dibilangin tadi aku nyanyi itu ada Diego, ya kan? Nah, jadi di sini ada sebuah peluang dan dia berpikir, oh benar juga ya yang dibilang Aisar ya. Aduh, berarti kalau aku ini sekarang ini harganya kurang dong. Menjadi sebuah pembelajaran baru buat Uti. Bagus, bagus, bagus. Oke, and then ada orang lewat. Kalian nggak boleh lihat dia. Rumah. Gini loh ya, sebenarnya Madam Suki itu nggak perlu nggak perlu pakai kartu karena dari awal tadi aku sudah ngasih tahu gitu loh, ngasih tahu sebenarnya ya poin-poin yang penting tadi udah aku omongkan di depan tanpa aku harus melihat kartu. Kartu ini sebenarnya hanya untuk make sure. Nah, di sini ada rumah ya. Rumah ini artinya ada sebuah privasi ya. Kenyamanan, keamanan. Nah, dari keamanan ini, dia berpikir akhirnya si Fuji itu belajar dari Aisar, dari peristiwa ini. Oh iya ya, berarti mereka yang ada aku ini diuntungkan banyak banget. Mereka mendapatkan 100M, aku hanya dapat segini. Pembelajaran baru buat si Uti. Oke, dari kartu ini kita udah ngelihat ada 2 kartu yang positif dan 1 kartu netral. Oke, bagus. Nah, sekarang Uti, kamu katanya tanpa disuruh-suruh netizen pun, Aisar itu seharusnya harus minta maaf sama si Uti, ya kan, karena dia membatalkan collab. Ibu-ibu, ya, dimanapun kalian berada, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian nggak perlu ngajarin Aisar, ya. Nah, dari sini aja Aisar ternyata sudah memberikan pelajaran yang berharga sama si Uti, bagaimana dia harus menghargai waktunya dengan baik dan benar. Termasuk Madam Suki. Kenapa Madam Suki selalu membuat ini waktu, karena waktu itu mahal ya, nggak ada satupun di dunia ini orang yang bisa membeli waktu. Ayo coba waktu mundurin 1 hari aja, nggak bisa, berapapun uang kalian ya. Oke, terus sekarang kita melihat waktu Uti ditelepon si Aisar, bagaimanakah perasaan dia. Nah, ini lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Oh, berlayar. Dia berlayar lagi. Yang dulunya itu dia berpikir, aku harus jaga jarak nih sama Aisar. Ternyata Aisar itu orangnya nggak konsisten. Aisar itu orangnya kayak gitu ya. Ternyata ngeselin banget. Di last minute dia itu membatalkan collab bareng sama aku ya. Di situ dia ingin membuat sebuah jarak. Ya, kalau gitu viral aja deh, karena orangnya begini ya kan. Nggak apa-apa bunda-bunda, mereka itu masih muda. Sebelum ada janur kuning melengkung, nggak apa-apa. Kalian jangan ngatur anak orang ya. Nah, di sini akhirnya dia berlayar lagi hatinya. Ternyata apa yang saya pikirkan tentang Aisar itu tidak benar ya. Setiap orang itu bisa mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap orang lain, itu yang disebut misunderstanding atau salah paham, begitu ya. Oke, jadi kapan-kapan Aiza dan Fuji go public, Madam, kapan ya? Oke, kalau go public lebih baik Madam Suki akan cari tahu aja kapan mereka collab bareng, itu lebih bagus, oke? Ya, karena Madam Suki juga apa ya, maksudnya sebagai tukang tarot juga kadang nggak mau diatur sama kalian. tapi ini ya, ada mepet-mepetnya juga ya, kapan Aisyah dan Fuji go public. Oke, pertanyaannya, kapan Fuji dan Aisyah bisa collab bareng? Apakah bisa seperti itu? Nah, itu kayaknya lebih penting ya. Urusan hati itu biarkan mereka yang apa ya, kan mereka kan maunya privat, ya udah kita hargai loh. Kayak tadi ya, ada orang gitu sebelahku ya kan, aku nggak mau di dalam ini ya video kamu.
aku hargai. Bahkan aku nyanyi di sebelah dia, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita, apalagi ya, kalau kita sudah hidup dengan orang luar, kita harus minta izin. Dalam arti itu bukan semua izin, enggak. Misalkan kamu mau nggak terlihat di kamera atau apa? Oh enggak, aku nggak mau, kamu aja. Nah, apalagi Uti dan Aisar bukan anak kita, bukan tetangga kita, bukan siapa-siapa kita, ya kan? Kita nggak berhak mengatur mereka. Uti dan Aisar, apakah dalam waktu Uti dan Aisar, apakah kalian mempunyai sebuah kesempatan untuk collab bareng? Yes or no? Yes, I will. They will. Ya, mereka akan melakukan itu pasti. Dan ingat, Fuji sudah belajar satu hal dari Aisar, bagaimana dia menghargai waktu. Ya, Madam Suki juga kalau membaca ada waktunya. 10 menit berapa, 1 jam berapa, setengah jam berapa gitu ya. Oke, karena kita harus menghargai pekerjaan kita, itu maksudnya. Oke, tunggu aja bunda-bundaku sekalian, kesayangan Madam Suki, mereka akan collab bareng. Nah, kapan waktunya Madam Suki? Madam Suki ini ya. Beda Thailand sama Indonesia jamnya berapa? Di Thailand itu jamnya sama dengan Jakarta, sayang. Jawa ya. Sejawa ya. Oke. Sekarang ini jam 10:30. Oke, Madam Suki harus pergi soalnya ya. Oke. Kapan waktunya itu kalian collab bareng? Sepertinya ini sedang dibicarakan lagi, ya, karena ini kartunya Ten of Swords, ya, mereka sedang membicarakan lagi, ya, momen apa yang bisa membuat mereka bersama-sama. Ingat ya, mereka itu mahal. Aisar aja 1 jamnya, dia ngomong 1 jamnya dia dihargai 3M, 1 jam. Ada yang menghargai 6M. So, kalian apa yang kalian pikirkan tentang harga? Tentang price? Hah? Apa? Ini sedang dibicarakan ya. Oke, dalam waktu dekat mereka akan collab bareng. Tapi mereka akan menentukan brandsnya yang mana yang bisa menghargai waktu mereka dengan cocok. Ini kan aji mumpung Madam Suki, enggak dong? Karena setiap orang itu punya masa demi masa, ya. Nah, Madam Suki udah di calling nih, sudah harus selesai. Oke? Karena Madam Suki juga tahu sebenarnya perasaannya si Aisar itu gimana. Coba ya. Aisar, Madam Suki mohon izin ya sama Bang Denny juga. Bagaimanakah perasaannya si Aisar itu ketika ada di podcastnya Bang Denny Sumargo? Ini pasti seru ya. Oke. Perasaannya si Aisar, meskipun dia nampak sepertinya mencair, tapi ulala, kita melihat dia sangat grogi. Coba tarot, energi tarot, coba jelaskan bagaimana sebenarnya yang sebenarnya perasaan Aisar pada saat di acara podcast itu. Mau dikasih tahu nggak? Tuh, di sini ada projection. What does it mean? A new vision. Okay. Alah, Madam Suki pun tanpa tarot-tarotan, iya, netizen Indonesia itu sudah tahu. Jadi apa perlunya Madam Suki di sini ya? Nggak apa-apa kan, memastikan aja. Siapa tahu dari sekian juta orang yang melihat ini dan kemudian kalian, oh iya ternyata benar apa yang dibilang Madam Suki itu di kartu tarotnya. Berarti feelingku bagus dong, intuisiku bagus dong. Nah, ya kan? Untuk itu supaya Madam Suki juga mempunyai sebuah semangat,
coba kalian bantu like dulu ya. Oke, terima kasih. Udah gitu bantu share dulu, dihitung ya. Share ya. 1, 2, 3, share. Pinter gitu dong. Jadi Madam Suki ini bisa bersemangat gitu. Nah, projection. Di sini ada seorang atau 2 orang, tepatnya 2 orang yang berhadap-hadapan. Di mana digambarkan di kartu oracle ini, ya ini tarot oracle namanya. Di tarot oracle ini ada orang yang ditanyain. Meskipun ini adalah sosoknya wanita, tapi bisa digambarkan di sini cowok dan cowok gitu ya, tarot itu ya, atau oracle itu ya. Jadi ada 2 orang yang sedang berbicara di podcast tersebut, berhadap-hadapan ya. Di situ dia, si orang yang ditanyain ini berusaha kayak secerah atau tidak memperlihatkan groginya. Tapi buat kalian dan Manasuki, bawa grogi nih, yang penting bukan bawa terasi ya. Bawa grogi nih gitu. Oke. Di sini ada new vision. Jadi kalian ketika melihat atau mendengarkan mereka berdua ini seseru itu. Jadi Aizar ini seperti kayak, aduh aku akan keluar nih dari pertanyaan ini, atau aku akan mencoba dengan hal-hal yang aku nggak mau digiring gitu ya. Aku nggak mau tergiring dan aku nggak mau digiring gitu kan. Makanya dia itu dengan bahasa tubuhnya yang seperti itulah ya. Sebenarnya dia itu dengan celutukannya itu dia berusaha untuk kayak ales gitu kan ya, supaya dia itu tidak kena tembak gitu kan ya, maksudnya tembak pertanyaan gitu maksudnya. Tapi di kartu ini nggak bisa bohong bahwa sebenarnya dia itu kayak takut gimana, takut kebablasan, takut keceplosan atau apalah. Tapi sebenarnya di dalam podcastnya Bang Denny Sumargo itu benar-benar di situ dia itu kayak, aduh gimana nih ntar Fuji ya, aduh gimana nih ntar keceplosan lagi nih, aduh aku nggak mau deh keceplosan. Jadi seorang Aizar Harith di situ dia takut keceplosan, yang mana di sini dia itu merasa kayak udah deh aku ngikutin aja apa yang dipertanyakan atau apa yang ada perbincangan di situ. Tapi sesungguhnya dia itu kayak mati kutu dia ya. Jadi kayak ibaratnya ada 2 orang yang sedang main catur di situ. Jadi dia itu kayak, aduh gimana nih ya supaya rajanya nggak dimakan nih ya. Rajanya itu kan kalau sudah kena kan skakmat ya, skakmat berarti kan ya ketahuan dong Fuji, gimana nih Fuji. Oke deh. Manasuki tidak melihat videonya, tapi memang seru sih ya pembicaraannya. Coba kita lihat lagi ya. Satu dari ya. Kan yang tahu hatinya, yang tahu hati kan cuma Aizar aja, ya kan? Oh, iya. Tapi kan yang orang banyak tahu sebenarnya Aizar itu kalau mau dekat sama seorang wanita, ya wanita siapa aja, itu biasanya sebenarnya lebih ke gini, atau benar-benar hati pengen kenal. Aduh gini pula, mana gini? Oh berarti dari hati. Ya, dari hati memang mau kenal. Ya betul. Oh paham pak. Jadi akhirnya dari situ. Betul. Semacam kayak gini berarti ya. Biar makin biar makin banyak follower, biar makin besar, biar views makin besar. Bukan itu, soalnya ada yang ngomong gitu. Paham. Jadi harus diklarifikasi. Oke. Berarti bukan gimmick. Memang benar-benar akhirnya waktu macam seharusnya aku mau tanding sama orang lain. Nah, seharusnya aku tanding waktu itu akan lawan Fadli harus. Sama Elrumi. Iya tahu. Iya. Tapi nggak jadi kan. Itu sama Elrumi, tiba-tiba sama Fadli. Iya. So aku pun nggak ada plan apa-apa kan. So macam benda itu terjadi secara real lah. Oh, tapi kamu sudah tahu Fuji dari lama berarti ya? Aku tahu Fuji dari kemarin waktu tanding tuh, waktu tanding Erumi sama Nika. Kebetulan di event itu dia ada. Itu pun karena ada tim aku yang bilang, oh aku minat sama dia apa semua. Tim cewek lah, tim aku lah. So
Kita tahu itu siapa, Fuji. Saya oh gila ambil gambar apa semua. Itu pertama kali lah. Oke. So after dari itu memang udah nggak ada apa-apa lagi semua. Tiba-tiba waktu suatu tanding itulah. Oh, berarti kamu cuma mau kenal aja, bukan mau untuk serius. So jadi kita mau kenalan dulu. Iya, kalau cocok baru serius. Tapi mungkin karena disebabkan mulut-mulut daripada orang ni buatkan keadaan mulut-mulut kalian nyaman, jadi nyaman saja tadi. Kadang-kadang mungkin kita sebagai lelaki kita boleh tahan, tetapi kadang-kadang mungkin sebagai cewek dia tak boleh tahan. Paham aku. Betul kan? Ya betul. Lagi-lagi macam Walid ya. Betul. Kita lelaki strong bro, macam nantang kau lah, mampus lah. Tapi kadang-kadang ada yang cewek sampai nangis-nangis. Oh, oke. Sip. Oke, jadi di sini tuh kayaknya kalau dia yang berhadapan dengan mulut-mulut deterjen, dia bisa tahan lah. Tapi dia kasihan sebenarnya sama Fuji gitu kan. Ada cewek yang tidak tahan. Madam Suki sudah pernah memprediksi ya, berarti disonet dong ya apa yang Madam Suki bilang itu. Karena si Aisar ini benar-benar kayak memperhitungkan atau kayak jangan sampai Fuji itu merasa apa ya, terluka oleh mulut-mulut deterjen yang berbuih-buih gitu ya. Mama itu kan kalau gerumpi gitu kan sampai berbuih-buih ya, gitu. Makanya Mak, kalian tuh kalau lagi ngegosip usahakan jangan sampai berbuih ya. Itu kasihan, Aisar itu kasihan sama si Fuji. Dan Madam Suki sudah kasih tahu kalian, Aisar itu sebenarnya sakit hati atau sedih karena Fuji itu banyak dihujat. Benar berarti Madam Suki itu ya, padahal Madam Suki nggak ngikutin loh, tapi membaca pikiran si Aisar. Kok bisa sih Madam Suki bisa membaca pikiran? Ya karena Madam Suki menarik energi pikiran kalian dari kartu tarot. Jadi kartu tarot itu adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi. Jadi nggak ada tuh tahayul-tahayulan kayak hal nikah nggak ada ya. Semua yang ada yang kita bisa baca itu namanya ilmu metafisika ya. Jadi sesuatu yang tidak terlihat itu bukan goib-goib tapi energi. Oke? Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki nggak usah takut ya, karena kita tidak bekerja sama dengan setan ataupun jin. Kita bekerja sama dengan pikiran Anda sendiri ya. Jadi silakan aja yang mau konsultasi sama Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau nanti nomor yang selalu Madam Suki. Nah oke semuanya para fan Aisyar kalian atau para fan Aifu dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction yang bisa sajikan ini terkait di mana apa namanya itu ya, ramalan dari Madam Suki ya terkait Aisyar Khalid ya, perasaan Aisyar Khalid ketika saat berada di podcast Bang Densu, dan sebaliknya perasaan Fuji dan juga Oma Gala ketika saat Aisyar Khalid ya memberikan alasannya terkait gagalnya atau batalnya live dengan si Fuji teman. Nah itu dijelaskan ya, dan jadi tadi juga disahkan bahwasanya Aisyar Khalid ada kemungkinan untuk collab bersama lagi ya, bersama Uti. Nah untuk semuanya gimana komentarnya dengan Madam Suki ini, apakah ya atau tidak untuk pernyataannya Madam Suki terkait tarotnya teman semuanya ya. Oke, jadi untuk teman-teman bila menanggapi langsung saja komen di bawah sini. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.